Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester 1. Adapun pada video pembelajaran ini yang akan kita bahas adalah materi iman kepada kitab-kitab Allah. Di dalam materi ini akan ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga, nama-nama kitab Allah beserta dengan Rasul penerimanya. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran materi iman kepada kitab-kitab Allah, kalian bisa memahami materi ini secara lebih mendalam. Para siswa yang berbahagia, sebelum kita mempelajari lebih jauh materi iman kepada kitab-kitab Allah, Bapak ingin mengajak kalian untuk mengamati gambar berikut ini. Apa jadinya jika kita berjalan tetapi tidak tahu arah dan tujuan? Tentunya kita hanya akan menghabiskan usia, dan lama-kelamaan kita bisa saja tersesat. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya yang berupa Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan pedoman hidup kita, agar hidup kita tidak tersesat. Para siswa sekalian, tentunya kalian sudah memahami apa pengertian iman itu sendiri. Ya, secara bahasa, iman artinya yakin atau percaya. Sedangkan menurut istilah, iman artinya meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Lantas, apa pengertian kitab? Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia untuk dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman hidup. Dengan demikian, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Para siswa sekalian, iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita wajib meyakini, kita wajib mempercayai adanya kitab-kitab Allah tersebut. Percaya dan yakin kepada kitab-kitab Allah tertuang di dalam surat An-Nisa ayat 136 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi
فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Para siswa sekalian, ada dua kandungan pokok yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136 ini, yaitu berupa perintah dan larangan. Perintah pertama adalah untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran, maupun kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Yang kedua adalah larangan ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam bukan menjadi bagian dari orang-orang yang tersesat tersebut. Para siswa sekalian, untuk menuntun kehidupan manusia ke jalan yang benar dan lurus, maka Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul berikut ini. Pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membimbing Bani Israel. Kitab ini diturunkan di Bukit Tursina pada abad ke-12 sebelum Masehi. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk membimbing umat Yahudi atau Bani Israel. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk membimbing umat Nasrani pada abad 1 Masehi. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi di kota Mekah dan Madinah sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan umat manusia. Para siswa sekalian, inilah video pembelajaran pertama pada materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih banyak lagi materi yang akan kita pelajari. Oleh karena itu, ikuti terus video pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita. Demikian video pembelajaran ini Bapak tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.